Jadi kalau kira-kira saya bisa pinjam kaos kakinya, Pak. Langsung ini, Pak, Bapak mau interview di mana? Maju mo ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar silestroku dimanapun Anda sedang happy? Sekarang kita kembali lagi dengan Bro Bakri Cecep Muhammad Kadafi Bakri ya. Bakri Gasing Gasing ya. Gasing ya. Hari ini kita kekurangan anggota ya. Pada sibuk kayaknya. Pada sibuk ya. Pada sibuk ya. It's okay. I mean kita harusnya memang one on one right now. Ya kan? Yeah. So how's life, man? Yeah. It's good. That's it? That's it. Nothing else, man? Nothing else. Apa anunya biasa? Saturday night. Yeah. Oh, malam minggu ya? Malam minggu. Kita kok malam Saturday night. Belum malam minggu sebenarnya karena baru jam 4 ini. Jam 4 Sudah masuk malam minggu ya? Kalau jam 4? Jam 5. Ya. Lagi siap-siap. Pada siap-siap. Bagaimana dengan pekerjaan? Pekerjaan alhamdulillah. Alhamdulillah good, alhamdulillah no good. Alhamdulillah good. Busy. You prefer stay home, work from home atau kerja? Sekarang kerja kembali ke kantor ya? Kembali ke kantor lagi. Kembali ke kantor lagi. Pernah di working from home ya? Iya, ya. 3 bulan lah, 3 bulan sampai 4 bulan waktu itu. Bulan Maret. Enak kan kerja di rumah daripada kerja di kantor? Ya dibilang enak, ada juga bosannya lah. Bosan juga kadang-kadang. 3 bulan kan di rumah. Tapi kalau saya perasaan lebih suka, men. Lebih suka apa di rumah? Di rumah. Iya tergantung apa kalau di rumah kemarin. Minimal bisa pakai sarung sambil kerja kan? Iya, itu aja. Sudah ke kantor? Iya, kembali lagi normal lah. Kembali normal. Tapi spike lagi sekarang corona ini, maksudnya bertambah kasus lagi kan? Kasus COVID di New York naik lagi, men. Naik lagi ya? Iyalah. Tapi ini apa kemarin itu? Mayornya katanya mau ini lagi, mau lockdown lagi. Nggak jadi kayaknya ya. Kayaknya tidak jadi itu. I don't know, man. Lockdown lagi. Kalau mau lockdown miseng? Lockdown lagi satu bulan lagi katanya. Tapi Kalau kayaknya enggak. Mudah-mudahan enggak lah. enggak, ya. Soalnya kan udah ada vaksin juga sudah. Ada yang divaksin kan? Ada. Oh, anaknya Pak Amir sudah divaksin kemarin. Siapa namanya itu? Michael kan? Kenapa? Tahu Sudah dari mana? Tahu ada posting sama Pak Amir. Karena ini dia di rumah sakit kan? First responder jatuhnya. First responder, that's right. Kalau kita belum ya? Belum kayaknya. Bikin appointment kayak itu begitu nanti. Ada, enggak tahu saya ada itunya, infonya itu katanya. New York City apa itu? Bisa dicek, harus appointment kayaknya. Di 311 pasti ada Di 311 ada lah. So, apa topiknya nih? Tidak ada topik, ngopi sambil ngopi aja lah. That's it, man. Kita kan sudah sering berdiskusi bareng di sini. Sudah saatnya kita ini go one on one. One on one. Maybe 1 kali seminggu kita kumpul lagi. Ya. CCR toh. Apakah CCR? Jangan. Hah? Apa itu CCR kepanjangannya? Cerita? Campur? By the way, man, kamu kan graduate majormu mechanical engineering ya. So dengan pekerjaanmu apakah dia related dengan major itu? Pekerjaan yang sekarang? Sekarang? Iyalah, pasti related. Kalau enggak bisa. Coba jelaskan lu apa pekerjaannya coba. Pekerjaannya itu ini namanya desain kan, namanya MEP design, mechanical engineering. Jadi MEP itu stands for mechanical, electrical, sama plumbing. Jadi mostly building design gitu. Jadi building equipment, electricalnya, mechanicalnya, sama plumbingnya gitu semua didesain. So basically the whole structure termasuk kayak masing-masing ada departemennya, tapi saya mostly di mechanicalnya begitu. Jadi you do istilah kalau umpamanya bilang anggaplah sekarang lagi dibangun.
untuk dilanjutkan itu harus ada approval dulu atau bagaimana? Jadi sebelum dibangun kan ada phase-nya kan, sebelum ada suatu bangunan dibangun itu kan ada itu fase-fasenya kan. Jadi ya pertama itu didesain, jadi arsitek desain bentuknya kayak begini, terus nanti dalam satu tim itu arsiteknya hire MEP engineer begitu untuk mendesain mechanical-nya, electrical-nya sama plumbing-nya begitu. Jadi kalau ada apa-apa berarti yang bertanggung jawab. Jadi kan harus approval kan, arsitekturnya, desain buildingnya, kita yang desain sistemnya begitu maksudnya. Jadi satu tim jatuhnya, satu tim gitu. Tapi saya dengar kan biasanya kau pergi inspect itu, saya dengar biasanya bilang saya mau pergi inspect ini building. Inspection ya. Nah, apa ini inspect ini? Yang di inspection itu yang tadi itu MEP. Jadi kalau misalkan sudah jadi buildingnya kan udah jadi, sistemnya sudah diinstal sama kontraktor kan. Nanti kita engineer-nya datang untuk mencek, make sure yang diinstal itu sesuai dengan drawing begitu. Sesuai dengan apa yang kita desain plus code, city code gitu. Sesuai SOP-nya SOP, iya begitulah. Ya. Jadi harus make sure, karena kan kadang ada apa discrepancy, misalnya kontraktor dia enggak install sesuai dengan drawingnya. Banyak yang tidak sesuai dengan itu. Oh banyak lah. Berarti harus dibongkar ulang dong. Sebenarnya ada yang dibongkar ulang, ada yang didesain ulang, ada yang harus dia pokoknya harus ikutin drawing yang sesuai dari arsitek atau dari engineer. Dia harus ikutin, karena kalau tidak itu bisa compromise kan, sistemnya bisa compromise. Wow. Okay, man. How did you get that job, man? Maksudnya bagaimana cara kok bisa? Harusnya kan kemarin mau rencana pulang ya dulu ya? Enggak. Dulu kan rencana pulang setelah graduate kan? Tapi you apply, akhirnya diterima. Tapi itu kan bukan sebenarnya yang sekarang ini bukan the first job kan? Sebelumnya itu ingat nggak dulu? Sebelumnya di Long Island itu. Di Long Island. Itu bukan company yang sama? Bukan, udah itu ya dia di Long Island itu di manufacturing kalau itu. Food manufacturing. Jadi saya waktu itu apa itu mechanical maintenance engineer-nya kan, maintenance untuk mesinnya apa segala macam gitu. Right. Itu ya less than 1 year. Terus habis itu pindah di Manhattan, daerah Wall Street. Ingat dulu pernah di daerah Wall Street. Right. Itu sama MEP engineer. Terus yang company ini basically the same thing. MEP design engineer. Tapi bukan company yang sama ya? Bukan company yang sama ya. That's good. Berarti resumenya bagus lah kalau begitu. I think it's good. Yeah, I think it's good. Maksudnya hopefully ya. Experience juga bertambah toh. But anyway, let me take you back from the beginning, man. Maksudnya begini. Apa itu? Kalau saya tidak salah, kan dulu sekolah pertama itu di Seattle, Washington ya? Di Seattle, Washington. Yeah. Banyak you don't pick me up, man. Banyak yang bertanya begini. Yeah. Bagaimana cara tinggal di sana, termasuk bagaimana cara sekolah. Itu kan banyak, maksudnya orang menerima ini simpang siur dia punya berita. Tapi alangkah banyak. Bagaimana step by stepnya dong? Bagaimana dulu tamat SMP atau SMA dulu? SMA ya? Dong. Kalau saya SMP langsung jadi profesor di sini dulu. Bahaya. Makanya saya bingung juga. Oke, go ahead. Maksudnya dari step awalnya ke Amerika atau pas di Amerikanya? Dari Amerika, dari Indonesia. Dari Indonesia. Jadi wow, it's a long time ago, man. I know. Coba jadi waktu itu tahun berapa ya? 2007 kalau nggak salah. 2007. Jadi sebelum ke situ kayak di Indonesia itu dulu ada kayak semacam pameran pendidikan gitu kan. Di Jakarta itu kalau nggak salah, di daerah daerah Selipi dulu waktu itu kalau nggak salah. Jadi kita ikut siapa? Muhammad Hartawan. Dia ikut, kebetulan waktu itu dia hadir, dia ambil brosur-brosurnya dari itu kan. Saya enggak ikut waktu itu. Dia ikut ambil brosurnya dari itu pameran itu, lihat-lihat terus kita kontak di situ agensinya itu. Kayak agensi pendidikan itu, memang agensi itu kayak semacam perwakilan dari beberapa sekolah di Amerika kan. Jadi dari situ kita hubungi.
Terus kelihatannya waktu itu ya tertarik orang tua kan. Berarti awalnya memang tidak ada sebenarnya rencana ini, kebetulan juga atau bagaimana ini? Maksudnya rencana apa maksudnya? Maksudnya tidak ada memang rencana pergi sekolah di Amerika awalnya. Dulu pernah mendaftar di ITB kan, habis SMA itu tidak lulus di ITB, ambil teknik mesin kalau nggak salah waktu itu. Jadi nggak lulus ya, daripada menunggu setahun kan, itu kan harus menunggu lagi dulu namanya masih apa ya, SPMB dulu kan, sekarang jadi kayak begitu prosesnya, menunggu sambil lihat-lihat ternyata ada peluang ini ke bisa sekolah kan di luar negeri dan mungkin lebih bagus malah. Right. Jadi dari situ ada kita lihat-lihat kelihatannya bisa dicoba begitu maksudnya. Jadi mendaftar akhirnya persyaratannya dia minta ada persyaratannya, of course pasti harus keuangan begitu, bukti keuangan kan. Maksudnya orang tua yang membacking itu harus siap. Make sure siap untuk membiayai selama pendidikan, tuition fee begitu ya, selama pendidikan. Jadi banyak stepnya sebenarnya, itu garis besarnya seperti itu. Jadi awalnya dari situ. Kalau pertanyaannya kan tadi awalnya bagaimana kan? Iya begitu. Tapi apa kriterianya untuk bisa lulus kan, maksudnya? Kriteria untuk bisa lulus? Iya, maksudnya minimal ada. Saya tidak tahu masalah sekolah ya, tapi maksudnya apakah nilainya harus bagus atau kamu harus melewati dulu itu namanya ujian untuk melewati fase itu atau bagaimana? Dulu seingat saya nggak ada itu. Jadi kita mendaftar terus waktu itu nggak ada. Seingat saya nggak ada nggak ada tes, nggak ada apa. Bahkan TOEFL yang untuk tes bahasa Inggris itu TOEFL kan dulu. Itu saya ambilnya di sini di New York malah. Nanti di setelah di sini gitu. Jadi waktu sebelum berangkat itu kan TOEFL itu menentukan apakah kita bisa masuk ke university untuk mengambil sesuai dengan kita punya jurusan begitu kan, mata kuliah begitu. Tapi kalau misalkan tidak ada TOEFL, itu masuk dulu di kelas ESL namanya, English as a Second Language gitu. Jadi non credit istilahnya, kelas non credit begitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi tapi kalau orang yang sudah ada TOEFL-nya, biasanya juga masih tetap dites walaupun ada TOEFL itu untuk masuk. Dia masih ada dites juga sampai level berapa itu Englishnya kan, tergantung ini sih. Tergantung universitasnya beda-beda begitu. Itu maksud saya kan, tidak mungkin kalau Englishnya juga memang tidak, maksudnya basic aja sudah tidak bisa, rasa tidak mungkin bisa dikasih kan, karena bagaimana cara mau belajar kalau tidak bisa. Iya. Jadi saya dulu itu ndak ada TOEFL kan, TOEFL-nya ambil di sini. Jadi pas sampai di Seattle, itu ada kayak placement test untuk tingkat English gitu. Karena kan nggak ada TOEFL kan, tingkat English. Saya dulu itu ada 5 level, saya level 2 malah. Jadi di tes level 2, Englishnya apa istilahnya tuh? Level 2 dari belakang atau dari depan? Dari belakang. Jadi ada 5 level. Level paling tinggi kan 5. 5 itu the last level lah. Kalau udah setelah dapat level 5 udah bisa masuk kuliah begitu. Masih ada level 2 waktu itu. Inggris masih kacang-kacang kan. Terus by the way, katanya kan pernah mendaftar di Akabri sebelum kesini ya? Kalau saya tidak salah pernah mendaftar Akabri atau di mana? Enggak sempat kayaknya. Tapi sudah apply? Enggak sempat. Enggak jadi? Kayaknya enggak sempat karena jadi. Waktu itu baru mau diurus, ada for some reason, terus tiba-tiba langsung ada ini juga pilihan ini kan, ke Amerika, ya udahlah pilih ini aja lah begitu. Memang mungkin pilihan itu tuh bilang jodohnya di sini, atau bilang sudah ini pilihan saya atau bagaimana kan? Waktu itu kayaknya memang lebih pilih di sini kayaknya waktu itu kan, waktu dikasih itu sudah dipertimbangkan. Dipertimbangkan ya. Sudah dipikir. Otherwise you jadi jadi apa namanya? Apa namanya kalau lulus dari Akabri? Perwira ini. Perwira. Karena besar juga chance di situ kemarin kalau saya dengar, karena ada yang offer kan maksudnya. Ada yang offer. Ada chance. That's good man. I don't know if good, but saya mudah-mudahan you happy dengan you punya decision, but I think you should. I mean
gimana ya? Ya happy aja lah di. Jadi langsung kalau interview di kalau di interview tidak di di embassy kan pasti dia pasti. Jadi begini pasti kembali lagi ke Tido tadi. Jadi agensi itu kan ada persyaratannya apa segala macam kita penuhin, nanti semua dokumen itu dikirim ke sekolah gitu. Di sekolah yang di Seattle itu, nanti sekolah dari Seattle itu maksudnya bukan hanya pada umumnya sekolah nanti keluarkan namanya I-20. I-20 itu dokumen semacam dokumen untuk bahwa memang untuk international student basically. Jadi itu nanti I-10 itu dikirim ke alamat kita maksudnya kan di Indonesia, nanti I-20 itu yang dibawa ke embassy untuk mengapply bahwa saya sudah diterima di sekolah ini begitu. Jadi salah satu dokumennya begitu. Tapi I-20 itu tidak menjamin orang bisa dapat visa kan, karena kan itu salah satu step dari untuk mendapatkan visa itu persyaratan itu harus ada 20 dari sekolah. Kalau F1 student ya. Kalau visa student seperti itu. Banyak yang dapat I-20 tapi di embassy biasanya ditolak ya. Karena for some reason nggak tahu apa alasannya. Yang jelas banyak ditolak, banyak yang diterima begitu. Banyak pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Saya dulu waktu ditanya tuh enggak sampai semenit, alhamdulillah. Oh ya? Iya, langsung masuk. Berarti enggak bertanya dong dia? Iya, dia cuma lihat dokumennya apa. Kayaknya dia tanya kenapa mau ke Amerika gitu kan. Terus majornya kenapa mechanical engineering apa segala macam. Saya jelaskan singkat, dokumennya mana, udah. Habis itu udah that's it. Langsung tunggu nanti dia ke belakang fotokopi semua dokumen. Terus langsung kasih kertas putih kalau nggak salah waktu itu. Sudah bilang pick up next week gitu. Wow. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Langsung tapi biasanya kalau begitu meskipun kita expecting lulus, begitu lulus malah deg-degan nggak? Tidak deg-degan maksudnya, damn, it's happen man. Iya, it's happening. Ya. I know. Tapi dulu kan masih ya udah let's see lah gimana nanti di sana kan. Tidak ada cerita di balik itu interview itu, maksudnya pergi interview kok tiba-tiba dipanggil, anggaplah kan ada appointment nih. Tanggal sekian jam sekian kamu interview umpamanya kan. Iya, jadi dia waktu itu kita kayak ada grup kan dari untuk setup appointment itu dari itunya agensi pendidikan itu yang kemarin kan. Jadi dia yang bikin appointment, jadi kayak satu grup di situ. Ada yang diterima, ada yang ditolak, banyak juga yang ditolak. Oh ya. Terus nanti kan bukti keuangan apa segala macam untuk kita bukti ini kan bawa. Tapi minimal harus dijawab apa yang ditanyakan kan, biasanya banyak orang tidak prepare, tidak mampu jawab men. Iya. Iya. Kenapa ketawa? Kayaknya ada yang lucu. Ingat lucu, ada satu cerita lucu. Nggak apa kita langsung justru minum kopi dulu. Minum dulu. Ya, saya lihat dari pipinya sudah mulai merah. Saya bilang ada mau dia bilang nih. Enggak, jadi dulu itu kan sebelum interview itu, besoknya kan interview nih. Bapak kan itu waktu itu kos di daerah mana? Jakarta di mana? Matraman. Kos-kosan gitu. Kos-kosan kan? Kan dari Makassar kan kita. Dari Makassar. Jadi sebelum interview itu kan nggak ada persiapan begitu. Maksudnya nggak ada persiapan. Tiba-tiba atau bagaimana sih? Sebenarnya bukan tiba-tiba, sudah ada, cuman bagaimana ceritanya? Jadi mau interview, jadi untuk interview kan sampai kaos kaki itu waktu itu belum siap waktu itu. Kaos kaki. Kok kaos kaki? Karena belum di laundry? Bukan di laundry, ada. Cuman saya pesan kan bapak mau datang dari Makassar kan. Waktu itu ibu sama bapak masih di Makassar gitu. Jadi saya sendiri. Jadi saya bilang bapak itu subuh rencananya dengan hari pas itu datang gitu. Jadi saya pesan ya udah beli, daripada saya yang beli, udah beli aja semuanya persiapan. Baju pun pokoknya baju untuk inilah persiapan untuk itu. Kos kaki segala macam, karena bapak harus bawa bukti keuangan kan, deposit, jadi sekalian semua begitu. Oke. Jadi ternyata di delay kan, pesawatnya itu di delay ke Jogja. Waktu itu for some reason di delay, jadi pas sampai di Jakarta itu telat, pagi subuh baru sampai bapak, bayangin. Berarti sudah tidak ada waktu. Tidak ada lagi. Terus yang waktu itu nggak ada
nggak sempat waktu itu. For some reason dia semua tuh baju terus kaos kaki terus tidak ada nothing. Ini udah subuh ini hari yang sama kan. Udah hari sama tidak ada waktu untuk belanja lagi. Untuk belanja nggak ada lagi. Terus sampai di paginya, waduh gimana ini kita kos-kosan kan terpaksa. Yang ibu kos di situ kan, Bu bisa mau pinjam kos kakinya gitu. Kos kaki mau dipinjam. Kos kaki. Dari nggak ada toko buka kan pagi-pagi. Artinya gitu. Tidak di-expecting. Maksudnya kan kemarin last minute kan. Jadi ya itu lucu juga sih. Akhirnya apa ya, minta itu ibu itu bilang, oh ini lagi di laundry kan, lagi dicuci masih basah. Kamu pakai kos kaki basah. Gimana ini? Ini jam 7 jam berapa waktu? Jam 6 kan, sementara harus jam 7 di sana kan. Naik ini kan. Aduh. Bapak bilang ya udah turunin aja itu celananya biar nggak kelihatan kan. Nggak usah pakai kos kaki gitu. Kenapa? Ya, oke. Jadi baju pun itu yang mau terpaksa bajunya bapak yang dipakai. Kegedean. Man rasa tuh nggak tuh tadi. Makanya jadi sampai akhirnya udah pasrah. Gimana? Masa gara-gara kos kaki nggak jadi kan? Atau apa begitu kan? Waktu itu ada kayak kain hitam kalau nggak salah itu dililit begitu kasih peniti kan? Kos kaki. Jadi kayak ada kayak kain hitam atau apa begitu didapat, tapi bukan kos kaki, dijadiin kayak supaya kelihatan kayak kos kaki begitu dikasih. Tapi nggak ini kan apa bahasanya itu kayak I know bisa dibayangkan. Ini bisa nggak ini ya. Karena daripada tidak pakai kos kaki kan lebih. Pasrah lah udah. Pokoknya tidak ada yang bayangin waktu itu bilang jadi ternyata kos kaki. Enggak, jadi sebenarnya enggak kos kaki. Pas di ini naik taksi kan? Naik taksi. Saya tanya bapak sopir taksi kos kakinya sopir taksi mau kau ambil. Tanya, jadi sopir taksi betul itu. Saya bilang, coba Pak, saya kasih kode bapak kan. Coba bicara bapak ini, dipakainya baik ini bapak ini kan. Dia cerita kan. Jadi Pak begini. Astagfirullah, Pak bilang saya mau minta tolong ini Pak kan. Bapak bilang kaget ini Bapak. Kaget dia bilang mau tukar ruang kali. Iya kenapa? Bilang ini kan adik kita ini, maksudnya saya ini mau ada lagi mau membesi kan, ada interview. Kemarin nggak sempat ini persiapannya agak ini kan. Jadi kalau kira-kira saya bisa pinjam kos kakinya Pak. Langsung ini bapak mau interview di mana? Langsung bilang itu Pak. Di ini Pak, di US Embassy. Kaget dia. Mau pergi US Embassy tapi nggak pakai kos kaki. Nggak kos kaki mau pinjam. Apa? Udah kasih Joko kos kakinya? Tidak, bilang bapak, aduh saya ini kos kakinya belum dicuci. Ragu juga dia. Oke. Enggak, saya rasa waktu itu dia bilang, enggak mungkin ini anak pergi embassy. Ini orang kampung begini dua orang kan. Pergi embassy untuk interview begitu. Tidak ada kos kaki, masa pinjam kos kaki sama itu. Apa nunya waktu reaksinya waktu bilang, Pak bisa pinjam kos kakinya. Apa? Enggak kaget dia kira-kira bilang. Ya maksudnya karena enggak ada persiapan kan, dia bilang ini anaknya. Adik kita mau ini interview terus kurang persiapan lah apalah, tapi tetap aja akhirnya enggak dikasih. Enggak udah sit. Berarti kayaknya sopir juga ini mungkin juga sudah berhari-hari itu kos kaki. Itu juga enggak enak masa mau dikasih langsung. Tapi kan maksudnya mau dibayar ke berapapun harganya Pak. 1 miliar enggak masalah. Kenapa dia bilang? Enggak tahu, mungkin dia enggak percaya kita bakalan mau pergi interview di embassy, orang gila kan. Mungkin ini 2 orang ini. Wow. Jadi masuk dengan kos kaki itu tadi itu yang apa namanya yang kain itu. Kau tidak takut peniti itu lepas? Itu perasaan waktu itu dia agak menusuk begitu kan. Jadi saya kalau nggak mau duduk, kalau duduk kan naik itu naik ya, lebih bagus berdiri. Kadang-kadang saya berdiri, kadang duduk paling di belakang. Ya udahlah, pasrah. Ya, itu cobaan juga itu. Cobaan juga. Ya. Jadi diuji sebesar apa kemauanmu. Maunya gitu. Ini ya. Jangan banyak orang gara-gara itu akhirnya dia down dan maksudnya waktu itu kan there's no turning back gitu. Yeah. Itu udah di semua setup everything, kita nggak boleh batalkan appointment. Wow. Bisa bahaya kalau di ini kan. Jadi pengalaman lucu juga saya kalau sama bapak itu. Ngomong ini
telepon kalau ingat itu, ay. Begitu Ngakak. kayak begitu lolos, wow, everything pays Everything is back, right? payback ya. Wow. Sampai waktu itu kan 2000 itu susah-susahnya waktu itu kan, setelah 9/11 masih istilahnya masih panas-panasnya kan. Hangat-hangatnya, yes. Hangat-hangatnya, jadi masih agak susah waktu itu pesan. Ya laki juga mungkin. Saya juga kaget juga waktu itu, waktu aku menelpon kayak bilang mau pergi kuliah sini kan. Iya. Saya bilang, Iya. perasaan kok masih SD kok tiba-tiba mau SMA, kuliah. iya. Dia bilang, iya, kaget juga saya itu. Hmm. Wow. Jadian di Washington siapa? Bagaimana caranya siapa di Washington itu? Apakah tinggal di dormitory atau? Ada dua pilihan. Jadi bisa di dormitory atau bisa di kayak host family namanya. Host family itu tinggal di luar kampus tapi di American Family begitu kan. Jadi kita sewa satu kamar di situ, American Family. Jadi dia kayak guardians gitu. Bisa ya, exactly. Sudah dikasih tanggung jawab dari orang tua. Betul, ya. Ada berarti perjanjian ya bahwa saya kasih penuh menjaga anak, termasuk makan, dikasih makan. Iya dong. Oh, masak itu di situ semuanya iya. Waktu itu jadi di bawah, kalau nggak salah di bawah 19 tahun atau di bawah 20 tahun dia harus host family, nggak bisa di dormitory. Kok memang tahun umur berapa waktu ke sini? Di bawah 19 tahun. Oh kan. iya? Kan tamat SMA. Lama betul di sini. Iya. Tamat SMA kan ya 18. Right. Berarti lulus 19 pas begitu, under 21 lah. Yang jelas under 21 Jadi itu. tidak ada menganggur, pokoknya begitu tamat. No, kan yang kemarin tadi bilang mau mendaftar di TB nggak lulus kan. Iya. Jadi ada 1 tahun setengah. Gap 1 tahun. Ada gap sih satu. Excuse me, 1 tahun setengah di situ. Wow. Jadi ya. Orang Indo juga di sana. Orang Campur. Orang bule. Orang bule. Ya. That's good, man. Bule, terus roommate-nya orang Korea kan. Kwang Hee, ingat nggak dulu Kwang Hee itu? Kwang Hee yang Korea itu pernah ke sini kan? Yang pernah ke sini. Iya, masih in contact with him, no? I lost contact. Dia masuk army waktu itu, dia wajib militer orang Korea kan? Iya, karena waktu itu juga sosial media belum. Jadi memang saya juga banyak teman seperti itu. I wish I can track them, man. Wow. Ya, jadi berapa lama di Seattle? Di Seattle enggak sampai setahun kan waktu itu. Terus jadi ambil kelas itu, ambil kelas bahasa itu. Pas 1 semester itu langsung summer gitu. Summer season. Summer itu di sini kalau summer itu kayak vacation kan, kita bisa ambil vacation, nggak perlu sekolah gitu. Right. Jadi bisa optional mau ambil kelas atau enggak terserah gitu. Jadi kebanyakan off, ada yang pulang ke Indonesia. Teman saya kebanyakan ada yang pulang ke Indonesia, ada yang jalan-jalan ke Hawaii, kan dekat Seattle kan. Ya. For me, I decided ke New York waktu itu kan. Ya, tapi perjanjian dari Indonesia kan sekolah di Seattle. Ya. Bagaimana caranya? Maksudnya meminta transfer ke New York kan minta transfer berarti ya? Iya. Apa anunya step-stepnya itu ya, persyaratannya? Persyaratannya kita datang ke sekolah yang kita mau tuju. Misalkan sekolah yang kita mau tuju itu, ada paperwork, nanti dia kirim ke sekolah yang sebelumnya begitu, bahwa dia mau transfer. It's very simple. Jadi dia cuman kayak isi kayak semacam form begitu, diisi. Nanti sekolah dia mau transfer. Waktu itu kan transfer setelah summer kan, pindah ke LaGuardia, ingat dulu LaGuardia Community College kan. Jadi gampang. Dan enggak rumit ya. Cuman harus ini lagi, berarti kan harus dikeluarkan I-20, karena I-20 yang dari Seattle itu different I-20 gitu kan. Jadi harus sekolah yang baru ini harus mengeluarkan I-20, berarti kan harus mulai proses baru lagi. Kayak contohnya, bukan memulai baru lagi, istilahnya kayak bank statement dari orang tua gitu kan, untuk bisa I-20 bisa resubmit lagi kembali, resubmit ke sekolah itu, ke sekolah yang LaGuardia itu, nanti dia keluarkan, udah that's it. Itu seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit ya. Jadi memang malah banyak yang kayak begitu kan. Biasanya kan kalau langsung ke kota besar kayak California atau New York, biasanya agak susah dapat visanya gitu. Jadi dia kayak mengapply sekolah yang misalkan di Nebraska atau di somewhere di Texas atau apa, nanti setelah 1 semester baru pindah gitu. Itu gampang.
Tapi kan Seattle enak gitu Seattle. Di Seattle iya lumayan sih. It's good, right? Iya, it's good. I mean, Bukan di Seattle waktu itu, Federal Way itu Auburn. Auburn. Sekitar 2 jam dari Seattle lah waktu itu. Jadi kayak masih apa di suburb. countryside ya. Countryside, Di suburb, countryside. Nggak pernah saya mau sekolah. I don't understand why ya. Looking back ya harusnya pergi sekolah dulu, man. But anyway. Nanti kita diskusikan dengan abang itu kemana itu sebenarnya. Kalau abang dia pindah-pindah sekolah terus. Oh ya? Wih, di Makassar saja itu 4 semua kayaknya. Semua fakultas udah masuki kayaknya itu. Semua fakultas? Kalau saya tidak salah. Wahai. Itu harus ada khusus dia lagi lagi fokus, dia lagi ada proyek penting sekali kayaknya. Penting. Ya, tidak bisa tidak bisa diintervensi. Wow. Jadi kuliah di sini, bro. New York is not easy, you know that, right? New York's not easy, man. Nah, it's not easy. Saya bisa bayangkan kalau international student itu berat lah karena biayanya kan juga beda dengan kalau citizen yang ada di sini atau resident di sini. Iya, betul. Bahkan like double the price. Double harganya. Double. Dan itu ada kalau citizen atau permanent resident dia bisa ambil any kredit, 1 kredit no problem. Wow. Kalau kita ada restriction harus 12 kredit minimal. So, harus full time. Kalau bachelor degree ya. Kalau master degree itu harus 9 credits, 9 kredit. Di bawah itu violation of your status bisa dipulangin. Kalau enggak langsung dipulangin tapi lead to that path gitu, bisa dipertanyakan gitu. Susah tidak adopsinya itu kan dari Indonesia Apanya nih. Anggap dari Indonesia. Kita kalau di Seattle dulu waktu datang itu musim dingin atau musim panas? Waktu itu spring sebelum Spring, nice spring. Lah. Lagi tapi masih dingin. Iya dingin tapi dingin, ya. Minimal masih bisa ditolerir ya begitu. Bulan Maret itu ya spring. Sudah mau pelan-pelan hangat mau masuk ke summer gitu. Summer ya. Nah, New York City. Pergi sekolah kan maksudnya pasti pakai transportasi umum seperti kereta subway bawah tanah atau lewat bus. How you deal with this, man? I mean, maksudnya dalam hal apa ini Kak? Pergi sekolah lah pagi malam kan maksudnya pas sampai sore pulang pamanya kan. You take a subway or subway pernah juga naik sepeda kan dekat dari rumah ya. Sekitar 15-20 menit naik sepeda. Jadi pas waktu masuk yang pindah dari Seattle ke New York itu, LaGuardia Community College itu nggak langsung masuk ke ambil college kan, yang waktu di Seattle itu belum ada TOEFL kan, right? Ya, jadi otomatis saya harus ambil kelas ESL di LaGuardia dulu untuk English as a second language gitu, untuk ambil TOEFL nanti setelah itu, alhamdulillah mungkin lama juga di situ karena for some reason ya begitulah, itu yang bikin agak lambat sebenarnya waktu itu. Sebenarnya waktu itu bisa langsung ambil TOEFL aja, nggak usah masuk ESL kelas, cuman ya. Berarti luar biasa orang tua membiayai ya? Iya, membiayai. Yalah banyak lagi ada ya sambil di sini kan kalau saya tidak salah tidak boleh kerja. Kalau di Australia setahu saya, student itu dikasih jam, kalau saya tidak salah itu 20 hours. Itu bisa bekerja. Dikasih memang untuk right untuk bekerja. 20 jam itu di in campus atau kampus? No, anywhere. Anywhere. Employment begitu. Kalau saya tidak salah ya, but I think that's what it is. Kalau di sini sangat strict. Jadi nggak boleh sama sekali kerja unless bisa kerja tapi harus di dalam kampus namanya kan. Yang related dengan sekolah. Related sama sekolah di area kampus. Dan itu maksimum kalau dia in season itu 20 jam sama di maksimum 20 jam. Tapi kalau summer bisa 40 jam, bisa full time 40 jam bisa. Bisa sebenarnya kerja di luar kampus, tapi kita mendaftar gitu, kayak semacam bikin semacam apa bahasanya. Jadi kita mendaftar namanya EAD card kan, kartu employment card begitu, untuk bisa mendaftarnya itu dengan alasan ada hardship, tiba-tiba
misalkan orang tua financially tidak stable dan itu agak sulit sebenarnya untuk dapat, tapi ada jalannya. Jadi dan itu pun walaupun di approve, dikirimin nanti kartu itu employment card begitu. Dan itu pun tetap maksimum 20 jam kalau pas lagi off season. Limited. Itu bisa kerja di luar dari kampus. Tapi most of the time itu agak susah untuk bisa di approve karena memang dari awalnya kan, makanya tadi tuh bank statement itu segala macam betul-betul sekolah make sure orang ini datang ke sini bukan untuk kerja, untuk sekolah full time, pokoknya fokus sekolah, that's it. Dan kalau summer ya udah, kalau mau kerja ya oke, enggak apa-apa kerja, jangan mundur gara-gara uang umpamanya kan, begitu, something like that kan. Jadi seperti, tapi banyak sih pengalaman ya, mungkin pasti everybody knows lah yang kayak under the table, kerja misalnya kerja sambil, tapi you take kerja di kerja di sekolah kan, pernah kerja di kampus. Di kampus ya, waktu itu saya apa di kerja di situ maksudnya, apa waktu itu office work begitu, resepsionis waktu itu, kayak digaji pasti digaji. Dari situ dapat namanya kayak social security namanya kan, social security, karena semua yang bekerja di sini harus bayar pajak begitu. I think squeeze ya, bro. Ada squeeze ya? Ya udah. Jadi ya dari situ dapat social security. Ya dari situ awalnya. Habis dapat social security itu mendaftar, ambil SIM segala macam ya. Tapi everybody's different story kan. That's at least maksudnya mungkin different story everybody. Oke, setelah apa namanya graduate ini ceritanya ya. You graduate. Sempat tidak berpikir pulang ke Indonesia waktu itu, bilang, you know what, saya mau pulang ke Indonesia, atau memang ada niat mau cari kerja di sini? Jadi sebelum ke situ, jadi kayak begini, di Amerika kalau kita lulus itu ada namanya OPT, namanya itu OPT. Apa itu? Optional Practical Training or something. Kalau nggak salah kepanjangannya gitu. OPT itu jadi tergantung majornya, ada yang 1 tahun, ada yang sampai up to 3 years gitu. Setelah graduate kita dikasih privilege untuk bisa kerja setelah lulus, dan langsung dikasih izin kerja itu. Jadi kalau lulus, jadi kalau lulus memang dikasih waktu itu 1-3 tahun. 1-3 tahun untuk bereksperimen dulu, mau cari kerja di sini. Kerja di sini, cari pengalaman segala macam. Itu salah satu ininya privilege untuk kayak international student kan. Jadi kebanyakan pastilah orang yang ini nggak mau cari kerja dulu at least 1 tahun atau minimal ada pengalaman pernah kerja di the real job begitu istilahnya kan. Jadi waktu itu saya kebetulan majornya kan itu STEM itu kayak teknik, ada matematika, sains segala macam, itu up to 3 tahun OPT namanya. Jadi 3 tahun itu otomatis langsung setelah kita lulus kita apply, kita langsung dikirimin sama government kartu EAD card namanya. EAD card itu untuk bisa bekerja any company we want, tapi harus related to your major gitu. Jadi dari situ itu yang dipakai untuk mendaftar di perusahaan itu yang kemarin yang saya bilang di Long Island. Long Island pertama itu yang pertama ya. Jadi waktu itu ya persyaratannya pasti dia minta itu apa buktinya kamu bisa legally work di United States gitu kan. Kita kasih kartu itu, dia copy, udah dia verify, ada namanya e-verify, itu memang dari government USCIS itu dia bisa verify nomor ini betul valid atau enggak gitu. Enter itu dia tahu enter nomornya asli palsu segala macam. Jadi valid, that's it. That's it. Dan itu bisa diperpanjang up to 3 years gitu. Jadi kalau anggaplah 3 tahun ini bisa di renew lagi kalau nggak bisa, that's it. Setelah 3 tahun either you go home atau dia hire ku ceritanya, atau dia sponsor H1B namanya. H1B visa itu visa kerja begitu kan. Saya waktu itu begitu jalurnya. Jadi dalam waktu itu OPT, sementara OPT mungkin setahun sebelum OPT berakhir, my company maksudnya dia decided untuk kita mau lanjutin, gimana caranya kamu bisa continue untuk bisa stay di company ini gitu kan. Makanya ada diskusi gitu sama presidennya, maksudnya di principal, maksudnya company, dia bilang satu-satunya jalannya itu pakai itu H1B. Waktu itu H1B-nya itu masih sistem lottery kan waktu itu. Ya, sekarang dirubah oleh
sama Presiden Trump dirubah jadi dia base salary based sekarang. Dirubah kemarin 1 minggu yang lalu. Jadi dulu itu random, jadi kita nge-apply, nanti dari sistem itu kayak random dia pick begitu. Randomly pick. Alhamdulillah siapa punya laki gitu. Siapa one shot gitu. People you get it, man? One shot, agak one shot ya. Alhamdulillah. Itu bisa orang kadang 2-3 kali baru dapat. Itu pun kadang karena the chances very slim. You imagine seluruh negara kan, seluruh dunia ini maksudnya. Untuk dan itu ada gapnya, cuman limited number. Tapi kemungkinan juga karena kau punya company itu juga kan termasuk company-nya bona fide. It's nothing to do with company. Picknya dulu ini pertama kali kan. Jadi company-nya dia pick, randomly pick dari komputer, I don't know bagaimana dia sistemnya. That's it. Nanti itu dihubungin ke company. Kalaupun juga jadi begini, bukan berarti you got selected dari lottery itu H1B otomatis dapat. Karena pasti dia lihat lagi company itu, the second step dia lihat company-nya, walaupun that's the first step gitu. Jadi masih lihat company, kadang banyak yang ditolak juga. Setelah dia lihat kayaknya company tidak ya dokumennya begini, terus company-nya misalkan ada something bagaimana tidak terpenuhi persyaratan yang minta, something like that. Ya tapi tetap besar kuncinya itu company. Ya setelah get pick. Setelah get pick ya. Setelah get pick itu ya bisa ini. Tapi enggak ini sih, I don't think. Yang penting dia betul-betul memang dia terdaftar di terdaftar dan jadi like one shot, alhamdulillah one shot I got it. Tadi rencana mau pulang gitu ya. Waktu itu kan habis selesai kuliah pasti ya kerja dulu untuk cari pengalaman. Let's say waktu itu plannya ya kan sampai 3 tahun nih ini OPT-nya kan. Ya udah kalau selesai misalkan dan company nggak mau memperpanjang atau apa, udah go home. What else can you do? Unless itu bisa kita mau tinggal lagi ya mendaftar lagi sekolah gitu. Which is I'm done, man. Ya jadi I think company juga lihat aku punya work ethic. If you worth it, they fight for you kan? Seperti itu ya? They fight. Yeah. Dan itu one thing ya. Company, let's say they like you, for example, right? Dia like you, kayaknya ini worth it ini. Tapi proses H1B segala macam itu, dealing with the lawyer, dealing with the paperwork. It takes time, banyak sekali it takes time, it takes maksudnya uang, biaya segala macam, biaya lawyer, biaya itu semua. Makanya kebanyakan walaupun dia suka company, maksudnya itu dia suka, they let go karena dia nggak mau dealing dengan biaya ini super expensive biaya itu. Iya, maksudnya super complicated dengan paperwork dari segala macam sampai di audit itu company untuk kayak pemasukannya berapa per tahun segala macam sampai begitu. Karena betul-betul make sure ini bukan company yang bahasanya ya, yang dibayar untuk meng-hire international student atau orang dari luar untuk jangan sampai fraudulent. Fraudulent, exactly. Jadi kayak seperti itu. Jadi betul-betul dicek. Company, a lot of company dia tidak mau dealing dengan yang begini-begini kan. Nobody want to deal sama kayak government, US government is too complicated. I know. Tetap membackup saya punya statement tadi bahwa karena komplikasi seperti ini, banyaknya yang harus dilalui, dealing with lawyer, uang segalanya harus dipertahankan begini, reputation of the company juga on the line. Nah itu kan sebelum dia decide, itu pasti dia bicara sama semua dia punya board minimal ya bilang, look this guy, 1 tahun lagi berakhir, I think it's worth it. Dia worth it untuk kita pertahankan gitu, untuk benefit for the company. Jadi tetap menjawab saya punya tadi dong, bahwa kalau kayak saya, pemanya I can do it, tapi saya bilang yang begitu don't worry about it, let it go. Umpamanya kan. Tapi I see something maybe good for the company, then you know what? Let's do whatever we can do, seperti itu. Dan congratulations man. Semua pekerjaan begitu saya rasa. If you do the best you can, insyaallah is paid off. Kalaupun tidak, one day something else happen dari itu. Banyak orang nanti mau melakukan lebih ketika dia di-treat lebih, itu yang bahaya itu. Maksudnya mengharap
sehingga dia tidak melakukan the best gitu. Iya. Begitu tiba yang seperti ini, tadinya orang sudah too late to judge who you are gitu. Apa bagaimana kau punya. Wow. Tapi ya mungkin laki juga sih, kebetulan mungkin presidennya baik kan. Dia my boss itu bekas Navy dia. Oh, bekas Navy. Pernah Navy dan dia pernah keliling dunia kan. Dia tahu how like people, maksudnya enggak apa sih istilahnya, dia open minded, very open minded begitu. Orang baik juga biasanya kalau memang dia like kita lah, it's not worth it. Dia juga let go. Dia let go. Dia orang begitu wise, dia bicara mengambil keputusan. Iya, maksudnya dia pastilah, dan dia sangat appreciative kan. Every time itu pasti thank you for your service, kayak militer gitu. Kalau dia maksudnya sangat encourage orang itu. Encourage, thank you for your service, thank you for your hard work, kayak begitu. Every weekend misalkan like Friday, have a nice weekend. How's your family back home, that kind of stuff, so good. Ya, dia appreciate orang openly ya. Terus kalau memang perlu dikritik dia sampaikan begitu seperti itu. Oh iya, pasti. Bisa itu pasti itu. Tapi so far alhamdulillah saya so far so good gitu. Alhamdulillah so far so good. Masalahnya banyak juga bos itu. Dia cuma bisa mengkritik, tidak pernah bisa mengappreciate orang di depannya langsung gitu. Exactly. Dia beda itu. Itu yang membedakan saya rasa company yang. That's the difference in boss and a leader lah gitu. This guy leader. This guy's a leader. This guy's a leader. Dan itu. Itu. Go ahead. Okay, go ahead. Enggak, maksudnya yang kembali lagi tuh bahwa itu saya berpikir kan, kalau misalkan saya one day I have a company, terus di Amerika contohnya kan, terus saya mau hire misalkan let's say okay, I like this guy kan, let's hire him gitu misalkan. Itu paperworknya untuk dealing sama government itu, my goodness, back and forth. I remember that day. Iyalah. Sampai itu ada namanya project manager itu yang satu itu. Tapi he can't do nothing karena presiden yang suruh kan. Presidennya. Let's make happen. I don't care how you do it. Waktu itu saya ingat sekali itu dia lagi vacation di Cancun, this guy. Ini project manager, ada dokumen yang harus di-submit ke USAID gitu kan. Itu imigrasi gitu ya, imigrasi Amerika itu harus disubmit. Pokoknya ada something dokumen. Saya bilang, bos, we gotta do it. Bos itu dia lagi vacation juga. Langsung dia telepon yang si project managernya itu, pokoknya I don't care what you do it now gitu, sama karena you have like one day something left. Right. Do it now, send it to. Padahal dia dua-dua vacation. Pas waktu itu dia bilang, berarti bosnya emang sangat istilahnya. They want me to stay, so basically that's what. That's good. Maksudnya waktu itu jadi wow. Yang itunya kembali ke tadi poinnya itu, walaupun one day saya let's say man dealing with the government kayak imigrasi kan, tahu sendiri lah paperwork lah segala macam, lawyer harus ada hearing misalkan, ada dokumen yang diminta segala macam. Seperti itu, maksudnya people are busy kan, they don't want to deal dengan simple yang kayak begini. There's no benefit for them. Banyak yang saya urus. Ngapain urus seperti if I don't like, if you gone, I find somebody else. Exactly. Tapi maksudnya begitu. That's my point. Maksudnya kan. Jadi memang something you have to be grateful about that, man. Iya, maksudnya alhamdulillah, dan itu tidak semua bos atau company mau melakukan seperti itu. Jangankan pekerjaan seperti any job, saya lihat. Itu tergantung anunya juga, individual dia punya leader itu kan. Iya. Wow. So, tapi H1B sekarang kan tidak bisa lagi, untuk sekarang ini tidak bisa masuk kan? Jadi di H1B lagi di suspended sama Trump kan, administration itu sampai bulan Maret kalau nggak salah. Jadi yang di suspended itu orang yang sebelum tahun 2020 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kan setiap tahun ada lottery kan untuk H1B itu yang saya bilang tadi, lottery itu 2020 itu setelah pas kebetulan corona kan waktu itu, jadi lottery itu setiap bulan April kalau nggak salah setiap tahun lottery misalkan, jadi ada yang dapat, banyak yang dapat, maksudnya di luar outside United States gitu kan, kayak di India misalkan, dari mana, jadi dia dapat itu. Dia Trump suspended walaupun dia menang lotre, walaupun semuanya everything good, dia nggak bisa mengapply visa untuk
ke Amerika, karena Amerika sekarang pertama tadi corona, yang kedua shortage itu mengenai pekerjaan Amerika, istilahnya American first. Jadi dia mau meng-hire American gitu, orang Amerika yang diutamakan gitu. Jadi suspended kalau tidak salah kemarin sampai Desember, terus di extend lagi sama Trump sampai Maret tahun ini 2021. Jadi semua yang H1B yang belum ada visa ya di pasportnya itu nggak bisa ke embassy untuk mengapply visa begitu, untuk di stamping. Tapi yang sudah punya H1B, punya H1B, yes. Terus dia pulang ke Indonesia untuk vacation, terus terjadi pandemi, dia masih bisa. Dia bisa ada yang ada kasusnya banyak seperti itu. Dia bisa kan, dia sudah jadi dia di approve sebelum peraturan ini. Jadi ini hanya peraturan ini hanya untuk bagi yang baru itu ya. Jadi dia exception di situ karena dia sudah. Karena jadi itu jadi dia bisa, tapi banyak juga yang don't wanna take chance kan, you never know. Walaupun seperti itu bisa jadi disuruh pulang never know yang seperti ini, apa gray area yang seperti ini. Jadi banyak interpretasinya, harus sewa lawyer lagi apa segala macam kalau misalkan harus pulang gitu kan. Jadi people tidak mau take a chance sampai jadi they stay. Jadi Trump administration memberlakukan ini sampai Maret. Apakah possible di overturn kembali nanti oleh Biden kalau sudah in the office? Tergantung Biden. You should ask. Tapi dia bisa langsung dia patahkan langsung. Bisa dong, tapi it takes time kan. Tetap semuanya butuh proses. Kecuali mungkin I'm not lawyer here, tapi karena dia executive order, ada kekuatan executive ordernya Biden untuk overturn itu atau gimana, bisa jadi langsung di-cut tanpa harus melalui persetujuan dia bisa banyak ini. Jadi untuk shortcutnya begitu maksudnya kan, overturn. Tapi other than that itu butuh proses. Yang jelas it takes time untuk di overturn the previous rule begitu. Jadi sekarang berubah lagi. Yang tadi kan sempat dimention H1B randomly picked begitu kan. Sekarang ini salary base. Jadi USCIS atau imigrasi Amerika untuk H1B dia memilih salary yang tertinggi, dia yang pick begitu. Mengerti anunya itu. Jadi dia hanya memberikan H1B kepada orang-orang yang salarinya itu let's say di atas 120 yang pekerjaannya yang memang profesional mungkin seperti itu ya. Maksudnya semuanya sebenarnya profesional. Of course, karena kan minimum untuk H1B itu minimum harus ada bachelor degree kan. Semua yang untuk dapat H1B visa itu the very minimum requirement itu harus bachelor degree. Ada exception, misalkan ada associate degree tapi ditambah pengalaman 5-4 tahun. Tapi most of the time itu basic itu bachelor degree itu minimum. It's very minimum requirement seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya profesional, tapi kan ada yang kerja misalnya administ atau apa itu kan tidak sebanding dengan yang IT misalkan kayak di Google itu kan 150,000. Jadi itu, tapi akan diajukan ke ini kan, banyak yang nggak setuju, perusahaan banyak yang nggak setuju, karena itu berarti kan bisa hanya dimonopoli oleh perusahaan besar kayak Google atau Apple atau apa. Jadi dia yang mendapat semua benefit itu. Jadi perusahaan yang istilahnya di bawah itu tidak ada. Tapi itu tapi most likely dia akan di overturn sama judge. Karena kemarin itu kan ada lagi kebijakannya Trump itu, executive ordernya mengenai H1B itu naik minimum requirement-nya gitu. Maksudnya misalkan nih kamu di hire, jadi prosesnya begini, mungkin mau begitu kita ke situ. Proses untuk H1B kan, you got selected gitu dari perusahaan. Nanti imigrasi kirim surat ke perusahaan. Dokumen apa yang harus dipenuhi. Tapi sebelum sampai ke situ, waktu kita mendaftar itu untuk memasukkan ke pool istilahnya itu untuk bisa diselected gitu. Kayak pool untuk itu kita harus mendaftar DOL, namanya Department of Labor. Department of Labor itu yang menentukan berapa seharusnya company membayar your position with your degree with your experience, total number of experience.
Department of Labor yang menentukan. Departemen Tenaga Kerja ya. Departemen Tenaga Kerja begitu. Jadi kita harus kirim surat, dia harus menentukan itu minimum company harus membayar kamu let's say 75,000. Right. Itu enggak. Jadi kalau company membayar di bawah itu most likely walaupun you get selected, they kick you out. Maksudnya It's fail. It's fail atau mungkin bisa complicated lah. Berarti Trump yang kemarin dia bikin executive order yang tadi 75K tadi itu 75,000 dinaikkan itu yang tadi 75 bisa sampai 150 bayangin. Itu salah satu caranya Trump untuk disencourage apa istilahnya. Jadi supaya company tidak meng-hire orang dari luar gitu. Jadi dia naikkan salarinya, minimum salary yang harus company bisa qualify untuk bisa dapat H1B. Tapi itu di overturn sama ada judge dari New Jersey, dia di overturn kembali lagi normal 2 bulan yang lalu nggak salah. Oh ya, sudah kembali normal lagi karena itu kan tidak banyak company yang memprotes kan. Ya, jadi dia tidak fair tiba-tiba gitu. Ya udah Trump itu bagusnya Amerika bisa di overturn walaupun executive order seperti itu masih bisa di overturn sama judge gitu. Di overturn kalau memang itu kayaknya unconstitutional atau apa ya semacam. Jadi ini kedengarannya tetap lari ke pajak negara enggak? Karena begini, taruhlah begini. Kalau Trump dia maunya, dia kan begini, dia mau naikkan betul-betul yang gaji tinggi lah, yang bisa dan soalnya. By the way, larinya ke situ mengenai pajak. Kamu kan H1, apa namanya H1B ya. Apakah cara pajak penghasilanmu dengan pajak penghasilan saya sama bayarnya? Sama persis. Meskipun you actually not citizen atau bukan resident ya. Okay. Itu sama persis. Sama persis ya. Sama ya. Oke, that's what I want to know karena maksudnya karena ini kan sama bilang ini international worker lah ceritanya ya. Saya pikir bahwa dia itu mungkin bayar lebih atau bagaimana, ternyata sama ya. Sama. Jadi sama dan itu. Iya. Berarti Malopolo pun itu sedih gaji kapan tuh? Social Security itu. Tak jangan dulu lari kan. Malopolo pun itu gaji sedih kok. Alhamdulillah. Jadi sudah pantas tambah subur. Alhamdulillah Bayu nih. Tapi ya alhamdulillah. Semua berawal dari kos kaki. Semua berawal dari kos kaki, bro. Jadi pantasan kos kakimu sekarang saya lihat setiap kos kaki ganti-ganti kos kaki terus. Masa datang ke sini. Oh ya? Kos kakinya canggih sekali guys. Kalau lihat kos kakinya ini saya tidak pernah lihat dari mana dibeli karena lain memang dia punya kayaknya custom ya. Itu pengalaman bro. Tapi kalau mamanya ini pekerjaan. Let's say you wanna make your own, kan mau membuat company yang serupa. Is it possible to replicate? Apakah? Bisa dong. Bisa. You think you can? Maksudnya untuk saya bisa. Yes. Bisa ya. Bisa. Maksudnya. Cuman ada ininya. Bisa. Of course bisa. Yeah. Ada prosesnya. Karena engineering itu kan beda topik sih sebenarnya itu. Jadi kembali lagi. Kalau engineering kan ada lagi sekolahnya lagi profesional. Jadi setelah tamat bachelor misalkan kan, khusus untuk bidang ini MEP desain itu untuk mendesain itu kita kan harus men-stamp gambar yang kita desain begitu kan, gambarnya blueprintnya lah mungkin. Jadi harus di stamp. Yang untuk men-stamp itu namanya professional engineer, PE kan, professional engineer atau registered architect itu di New York. I think throughout New York, throughout the United States gitu. Jadi masing-masing state itu ada boardnya khusus untuk khusus membidangi khusus itu kayak professional engineer atau registered architect begitu. Nah, untuk mendapatkan PE itu ada persyaratannya, harus setelah lulus itu ada, sebelum dapat PE itu ada FE dulu. FE itu Fundamental of Engineering. Itu kita tesnya itu sekitar sekarang dulu 8 jam, sekarang tinggal 6 jam. 6 jam. Itu dites seluruh everything. Kamu di 6 jam itu pertanyaannya kalau nggak salah, nggak tahu berapa jumlah pertanyaan, lupa saya. Yang jelas 6 jam itu untuk FE kan. Setelah dapat FE harus punya pengalaman bekerja at least 4 tahun under PE, Professional Engineer, untuk bisa meng-apply PE license. But once you get that PE license, that's it, you're good. Once you get that PE license,
That means bisa di stem berarti kan setiap desain yang kamu yang di desain, semua yang desain di blueprintnya itu kita bisa stem. That's it. Dan under your approval gitu. Under your responsibility. Jadi artinya setelah check and recheck ini, kau siap, semuanya in order. Yes. Right. Maksudnya saya sekarang stem, approve. Okay. Dan itu that's it. Itu jadi artinya kalau ada itu stem, itu dari, jangan diragukan lagi. Everything's good. Everything's good. Okay. Maksudnya bisa buat company you work somebody else, but good. Itu minimum 150,000 something minimum your salary atau 25 minimum, something like that. Tergantung juga number of your experience kan, number years of experience. And now, kalau umpamanya you wanna create this kind of company di Indonesia. Pamanya let's say kita ini ambil dua sisi ya. Is it possible or how is it work? Jadi sistem di Indonesia pasti bisa, tapi kan jadi jatuhnya konsultan. Ini kan saya konsultan sebenarnya nih. Consultant engineering firm kan. Jadi consultant engineering firm di Indonesia juga banyak pasti. Di Indonesia ada. Cuma pasti saya enggak terlalu beda sistem. Jadi bagaimana sistemnya di sana bikin itu konsultan engineering banyak, dan banyak perusahaan Amerika yang di Indonesia itu kayak apa yang terkenal itu yang Hennessy kalau nggak salah ada di, jadi banyak ada di Australia, ada di Sydney. Jadi kan desain building kan di mana-mana ada building, pasti di dalam building itu ada involved dengan sistem mekanikalnya, elektrikalnya, plumbingnya segala macam. Jadi pasti ada konsultan yang nggak boleh asal pasang begitu kan, pipanya asal dipasang di sini, berapa besarnya pipa, that kind of stuff. Jadi sambung dulu itu bahaya. Itu jadi itu kalkulasinya seperti itu. Makanya butuh konsultan engineering untuk mendesain sistem itu. Nanti setelah approve di stem, that's it. Kalau di sini sistemnya setelah kita stem, kita kirim ke DOB, Department of Building kan. Apa kalau di Indonesia kira-kira Department of Building? Kayak semacam PU yang bukan yang IMB itu. Iya, exactly. IMB kan bangunan, jelas B-nya bangunan. PU, I'm sorry kalau saya salah, tapi IMB. IMB. Jadi seperti itu. Jadi untuk bisa dapat surat IMB itu, jadi desain sudah di stamp, good, dia cek, oke, code compliance istilahnya kan, code compliance semuanya oke, memenuhi persyaratan minimum requirement, bla bla bla, that's it. Udah, that's it. Langsung dikasih permit. Ya nanti dari situ ownernya yang building misalkan itu dia bid gitu, siapa kontraktor yang mau bangun begitu, yang dengan bid yang reasonable price begitu kan. Nah setelah dia bangun, kita sebagai engineer yang mendesain, make sure kontraktor ini install sesuai dengan kita gambar gitu misalnya. Jadi itu tadi yang bilang inspection gitu kan. Make sure jangan sampai disuruh belok kanan itu pipa, nah belok kiri ya itu lari kemana-mana. Pokoknya itu follow ini dia punya blueprint. Follow the blueprint. There's no, jangan bilang curi-curi 1 senti ya begitu. Sebenarnya kadang begitu bisa ditoleransi, ada namanya tolerance istilahnya. Yang minor istilahnya masih bisa oke. Dan kalau major itu harus approval dari engineer yang kita mendesain. Bahaya kalau umpamanya itu harusnya pasang pipa U, dia pasang bisa langsung loncat. Sorry, maksudnya loncat. Kalau banyak kan begitu. Udah bilang itu mami karena daripada ndak ada pipa itu aja disambung kan. Nah itu dia. Oke, mengenai apa namanya jenjang karir ini. From where you are right now, apa stepnya itu? Iya. Dulu kan saya baru masuk masih junior kan. Lama-lama jadi senior, lama-lama bisa jadi project manager. Dan tapi go back to your question tadi, I don't see myself ini man. Apa ya? Maksudnya 9 to 5 begitu kan. Right, dan itu 9 to 5, maybe 9 to 5 kalau it's my own company maybe, you know? Tapi kalau I don't see myself di office dan banyak kok mantap di luar kan. Enggak, itu apa sih istilahnya, apa bahasanya, jadi different, everybody has different opinion. Saya mengerti maksudnya. Itu kan progres ya. Progres itu kadang kita nanti satu di titik yang satu, baru kita lihat lagi different view bahwa you know what, realize bahwa I'm happy, saya senang, saya sangat bersyukur ini. Tapi ada yang lebih
lagi ke the next step itu. Pas umpamanya tanpa saya harus duduk di situ kantor dari jam tertentu. Dengan mengerjakan yang sama, tapi saya di sini aja begitu. Saya di Bali, saya di di Meksiko something like that. Bisa. So what is the plan, man? Ya maksudnya so far kita lah. Let's say this is it. This is maksudnya I'm happy kan. Maksudnya alhamdulillah. Tapi ya harus ada steps yang harus diambil untuk, if you don't take steps, you're gonna end up being the same thing. So you're stuck too? You stuck and then no, I don't see myself doing that. Jadi mungkin tadi tu tanya plan yang mana, paling tidak mungkin let's say saya mau join sama bos misalkan kan, bos saya mau join, saya take care misalkan khusus inspeksi atau apa. Jadi good. So I'm taking care gitu. One day maybe boss if they wanna let go the company, I'm taking over misalkan seperti itu. Atau saya stay untuk pelajarin bagaimana sistem untuk membuat itu perusahaan itu. Dan you keluar out dan make your own company. Dan itu butuh waktu dan butuh proses. Jangan lupa kasih tahu bilang kalau memang maksudnya butuh 3 orang, masih ada 1. Apa itu? Bilang ini semua kabel, kalau ada kabel mau diputuskan, pipa mau dipotong, don't worry. Sebenarnya you more than qualified. Cuma masalahnya requirementnya itu dia minta jadi Department of Building apa segala macam. Itu dia sebenarnya dari segi abang jago kayak kabel kan apa tahu. Siapa? Bang Haji misalkan kayak plumbing atau apa segala macam, construction in general begitu tuh. He's qualified basically untuk bisa melihat ini seperti itu sistemnya tuh man. Cuman ya itu tadi ada requirements yang harus dipenuhi kayak bachelor degree minimum dengan harus ada certification, that kind of stuff. Itu yang banyak orang mungkin dia pengalamannya banyak, tapi itu dia dari jenjang pendidikannya itu yang nggak ada, akhirnya tidak qualify. Padahal dia more than qualify sebenarnya. Dia tidak punya bachelor formal education itu. Jadi itu yang ini, tapi padahal sangat doable kalau orang decide wanna do it kan, seperti itu. That's my plan. I don't know, it might change man. It always change, man. Like sometimes I change maybe go back to Indo kan, kembali ke Indonesia, let's see apa di Indonesia. Dan itu bisa change. Dan itu I think it's fine. Tapi sedangkan kan di sana katanya apa? Sekarang you jadi juragan truk. Sudah berapa truk yang dibilangin mobil raksasa ya apa tongkang ya? Mobil lah maksudnya bekerja sama dengan tambang ya. Iya. That's good. I mean, tapi kemarin kan ini corona everything. Pasti, itu kan sudah memang part of it. Tapi alhamdulillah. Dan you have to keep doing things, dia jangan cuma untuk escape dari 9 to 5 tadi itu ya, keep explore something else behind. Explore something. Makanya sometimes I wonder, maksudnya kayak orang naik tren tiap hari, like I'm tired, itu bosan jatuhnya, jenuh kan. Bukan tidak mensyukuri nih, maksudnya alhamdulillah. A lot of people, maksudnya dream pekerjaan yang kita punya, sebagian begitu. Cuman it's not what you see gitu, tidak seperti semuanya sama begitu maksudnya. Jadi tergantung, makanya motonya bagaimana bahagia gitu, apa motonya, maksudnya yang penting apapun disyukurin, alhamdulillah, dan di enjoy, that's it gitu. Jadi next time mungkin kita bicara mengenai ini tongkang. Saya tertarik itu tongkang itu. Tongkang yang mana nih? Yang sekarang kerja itu mobil tongkang ya? Iya. Nanti kita bicara itu yang saat itu. Boleh. Dengan yang lain-lainnya. Boleh. Kan banyak yang di sana bisa toh. Iya boleh. Gitu. Jadi kalau sekolah begitu tadi ya, sekolah itu sebenarnya tidak terlalu. Kalau mau datang sekolah sini, follow aja tuh step itu yang tadi itu ya. Step itu tahun, I don't know kalau ada change, perubahan bagaimana begitu. Orang kan selalu bingung. Bagaimana? Pergilah mendaftar kalau aja. Perlu ke embasi cari informasi. Jadi kalau sekali. Pameran itu jauh lebih penting. Pameran pasti langsung ke sana ya. Pameran atau sekarang kan di internet, di Google atau apa, tidak ada lagi, ada semua terbuka. Dan di Indonesia kan ada kayak itu internship, scholarship yang dari Departemen Keuangan seperti itu mending. Kalau I recommend, kalau misalkan memang
biaya misalnya itu tidak murah itu biaya kan kesini. Jadi kalau memang merasa agak nanti bagaimana lah di sana I don't know to answer. Tapi kalau bisa dapat scholarship itu go for it. Maksudnya scholarship itu lebih. Saya pernah baca satu artikel bahwa itu banyak sekali scholarship yang datang dari US itu unclaimed, sudah expire. Anggaplah begini, dia seperti Apple umpamanya atau Google. Terus itu bilang 1 miliar untuk berapa orang full scholarship. Tapi tidak ada yang claim karena orang tidak tahu where to get this one. Bahkan di sini ada kemarin satu di Shark Tank, dia bikin satu app. App itu yang akan one click you see the list siapa-siapa saja yang lagi offer scholarship sekarang. Dan itu app sekarang luar biasa itu app itu. Dan biasanya juga persyaratannya kan banyak orang yang nggak memenuhi persyaratan itu. Terus ada restrictionnya, misalkan kayak di Indonesia LDPD kalau nggak salah itu harus balik ke Indonesia, nggak bisa kerja di sini. Maybe bisa kerja setahun, habis itu harus mengabdi pulang ke negara kan. Itu mungkin sebagian orang nggak berpikirnya seperti itu, ndak bebas kan. Ada itunya, ada restrictionnya begitulah. Tapi if maksudnya mau ke sini dan memang ada niat ke sini, cari dulu scholarship. There's a lot of scholarship. Meskipun mampu biaya, usahakan. Lebih bagus kan begitu. Jadi walaupun bukan like full scholarship, partial scholarship it's fine. Jadi minimal mengcover sebagian tuition fee-nya, jadi living expense-nya ya dari orang tua misalkan begitu. Karena kalau double, unless you're super rich, then go for it kan. Jadi semua yang basically yang ada dream untuk datang sekolah di Amerika atau dimanapun, you basically can. Kalau research aja semua itu informasi. Kalau perlu telepon lah, carilah di embassy seperti itu, Google dan sebagainya. Ini sampel, it's not easy man. Maksudnya dulu dia sekolah man, I see. Sekarang naik sepeda, bawa tas pulang malam, pergi kerja, something like that. But look, everything can happen kalau kita coba. Alhamdulillah, walaupun ya suka dukanya lah maksudnya kan, ya suka dukanya alhamdulillah gitu. Cuman jadi apa pesannya kira-kira sama Silas Surota ini mengenai sekolah ini? Kita bicara sekolah dulu, nanti kita bicara lagi bagaimana hidup di sini yang mempersimpel itu hidup, karena banyak salah menata hidup itu akhirnya apa dia bilang orang tidak disimplify. Akhirnya struggle perasaan, padahal it doesn't have to be. We can talk about that. Okay. Next, So I think that's it for now, man. Thank you. I thank you for coming again. Ini masalahnya jadi teman. Nah ini kan mudah-mudahan nanti nih di-share sama teman-teman yang di daerah. Jangan di-share pada kita aja. Di daerah artinya. Kalau ada pertanyaan juga bisa di komen. And one more thing guys, saya tidak asking for apa itu? Subscribe kalau memang belum worth it di subscribe. Tapi yang menonton, I need like or dislike. Dislike? Ya dislike itu sama ada. Karena dari situ saya bisa mendapat indikator bahwa apa yang kita bicarakan is good or not good. And then meskipun Anda dislike, Anda tidak akan ketahuan kalau Anda yang mendislike gitu. Jadi itu kalau memang ini maksudnya tidak menarik, tolong tekan I don't think ini tidak menarik. No, thumbs down. Kalau bagus, thumbs up. Lebih bagus lagi kalau di subscribe, loncengnya juga. Tapi itu kalau worth it ya. Tapi I ask you, kalau menonton please thumbs up or thumbs down. Comment. Of course kalau komen itu bagus karena kita bisa ambil feedback apa nanti yang mau dibicarakan, terus apa sarannya. I'm open about this, ya kan? Kalau ada ini komen komen below. Ingat, pokoknya like or dislike doesn't matter. Dan itu rahasia. Saya tidak tahu, meskipun teman mau dislike doesn't matter karena kita tidak tahu siapa yang dislike. Tapi saya bisa dapat feedback dari situ, ya kan? Oke, Silas Suraku dimanapun Anda berhappy. Kayaknya itu dulu karena kita dulu mau isapan, mau macerut dulu. Jam. Nanti kita sambung juga sholat isya. Nanti next guest abang. Insyaallah. Aja next guest. Yang mau insyaallah. Oke. Saya itu Silas Suraku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.